Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya pelan-pelan gak apa-apa, Bu. Maklum lagi puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam walladzi aujaba alaina fi ramadhana bisyam wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahu maulanal azim, wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah wal ustadzat, bapak-bapak ustadz dan ibu-ibu ustadzah yang alhamdulillah pagi hari ini masih istiqomah menemani kita untuk bertadarus Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan badannya, dan insya Allah hidupnya berkah dunia dan akhirat. Wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Maulana Eskom, ibu-ibu jamaah Majlis Ilmu Al-Huda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya hari ini kita berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kira-kira menjelang lebaran dikit lagi nih, Bu. Bu, kita girang apa sedih? Nah, ada yang sedih, ada yang girang ini. Saya tanya sekali lagi, Bu, Ramadan dikit lagi habis. Kira-kira kita girang apa sedih? Ternyata jawabannya emang dua. Ada girang, ada sedih. Ada sedih, ada girang. Kenapa kok jawabannya Ustadz pakai dua, ada girang ada sedih? Kalau ulama-ulama salafus sholih ketika Ramadan nih tinggal sekian hari lagi, ini Rebo terakhir tadi kata Ustadz Haji Ahmad, Rabu terakhir kita ngaji, Rabu depan kita udah lebaran. Ketika kita dengar informasi itu, Bu, ini tadi jawabannya kan dua. Ada yang ya Allah alhamdulillah nyolek temennya Rebo terakhir coy, Rebo depan kita lebaran ini. Pokoknya baju yang kemarin dibeliin laki gua ntar gua pakai seragam, kakinya sama, ijo-ijo, biru semua sama anak-anaknya. Tapi ternyata ulama-ulama salafus saleh menjelang Ramadan berakhir mereka sama sekali gak senang.
Para ulama justru sedih. Kenapa mereka bersedih? Karena memang tidak ada jaminan kalau kita ketemu lagi Ramadan tahun depan. Kita banyak punya teman ngaji aja, Bu. Ramadan tahun lalu masih nyari bukaan sama kita ke pasar. Kata orang Sunda mengababurit jalan-jalan. Ramadan sekarang temen yang kemarin nemenin kita ke pasar udah kagak ada. Kemana, Bu? Mati, meninggal dunia. Karena memang mereka bersedih karena Ramadan itu 1 bulan isinya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Malah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Bulan lain, Bu, Nabi nggak sebut syahrun mubarak. Walaupun di bulan-bulan lain juga pasti ada keberkahan Allah, tapi Nabi nggak sebut syahrun mubarak karena memang bulan puasa, bulan Ramadan itu berkahnya full. Walaupun sering saya bilang kalau ukuran capek mah Ramadan ini kan yang paling capek mah emak-emak. Ya apa enggak, Bu? Makanya tadi saya salut ketika Al-Huda ngaji gas terus. Ya Allah, mana pengajian ibu-ibu jam 8 dia kudu nyampe ke masjid, padahal bangun duluan kan lakinya apa bininya? Bangun duluan, bangun duluan. Oh, bininya. Ya bangun tidur duluan maksudnya, bener, ibu-ibu duluan. Kata ibu-ibu lagi bulan puasa ngomongin gituan lagi. Lah kan ngomongin bangun tidur ini mah, Bu, ya. Urusan paling capek ibu-ibu yang nyiapin sahur, ibu-ibu yang nyiapin buka, yang sibuk bikin kue, yang sibuk mikirin baju baru. Ngaku itu. Tapi Masya Allah, dalam posisi capek, posisi ngantuk, kita diajarin nyari keberkahan karena ini bulan full berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibu-ibu hadirat rahimakumullah, ketika memang Ramadan itu isinya full pahala, isinya full keberkahan, yang paling berat sesungguhnya adalah bagaimana saat Ramadan selesai kita jadi alumni Ramadan yang berhasil. Itu yang berat. Makanya sejak awal Ramadan, ketika kita baca perintah Allah tentang ibadah puasa, kan kita dapati di surah Al-Baqarah ayat 183. Ibu-ibu apal ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Orang udah puasa dikit lagi habis sih, masa iya kagak apal nih ayat la'allakum tattaqun. Nah, menjadi alumni Ramadan itu, Bu, konsepnya di ayat yang terakhir ini. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu.
la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata kata tattaqun di ayat ini, saya sering sampaikan, ini namanya fi'il mudhari'. Apa namanya, Bu? Fi'il mudhari'. Apa, Bu? Biar ingat ini sampai rumah. Kadang-kadang udah menjelang lebaran begini kan ibu-ibu udah gak konsen, Bu. Bininya Ustaz sama juga. Ini kadang-kadang saya pulang ngajar, lagi kita mah lagi istirahat, dia lagi di dapur. Bikin apaan sih, mah? Nastar. Bikin apaan sih? Lontong. Ada aja dikerjain, Bu. Tuh, saya bilang ini fi'il mudhari'. Kenapa kalimatnya fi'il mudhari'? Dalam bahasa Arab, ibu-ibu, fi'il mudhari' itu dipakai untuk sekarang dan akan datang. Ini ngaji bahasa Arab dikit. Contoh, kita dulu belajar bahasa Arab, yansuru. Yansuru itu artinya sedang menolong. Sedang menolong berarti nolongnya sekarang. Yansuru lagi menolong, akan menolong. Berarti kalau sedang dikerjainnya sekarang, kalau akan dikerjainnya kapan? Yang akan datang, besok, lusa, dan seterusnya. Lalu apa hubungannya dengan kalimat tattaqun? Ternyata yang dimaksudkan tujuan kita ibadah di bulan suci Ramadan, supaya ketakwaan kita itu terjadi sekarang dan akan datang. Bukan cuma takwa sekarang doang. Ini yang banyak nggak berhasil, Bu. Kalau ketika Ramadan sih alhamdulillah, jangan ditanya. Ibu-ibu Al-Huda mah mumpung lagi puasa nggak boleh ngelihat kotak amal lewat. Udah mau diberhentiin aja. Habis diberhentiin nyari dompet, keluarin duit, mumpung puasa. Set. Ketika bulan Ramadan jangan ditanya, nggak boleh ngeliat ada anak yatim, udah mau disumbangin aja. Ketika Ramadan ketakwaannya meningkat, nggak boleh lihat Al-Quran nganggur, udah mau dibaca aja. Ketika Ramadan berakhir, Al-Qur'annya yang tadinya bisa setiap Rabu khatam Al-Qur'an, tapi ketika masuk bulan Syawal, Al-Qur'annya ditaruh lagi di lemari. Yang kemarin Ramadan kita bisa sholat sunnah, abis lebaran muncul lagi penyakit 6 huruf, MLS BGT, males banget. Berarti puasanya alumni Ramadannya berhasil apa enggak, Bu? Kagak, karena berarti takwanya cuman sekarang doang, besok-besok udah lupa lagi. Dan itu yang terjadi sekarang, banyak orang begitu, Bu. Lagi pertama taraweh, masjid penuh apa kagak? Malah kata Haji Ahmad bawaannya pengen dilebarin aja tuh masjid, saking ngeliat jamaah kagak muat. Tapi makin kesinian jamaahnya maju. Kalau saya berusnudzon mungkin jamaah Al-Huda makanya terawih pada sepi juga, sebagian pada umroh kali yang ikut Haji Ahmad, jadi sepi yang terawih.
Atau kalau sekarang ibu-ibu yang ngaji nggak kayak biasanya, saya berusnudzon udah pada pulang kampung kali mah. Sebagian sepi ini udah. Ini mah yang masih ngaji yang kagak punya kampung aja. Le pulang kampung kemana? Emak orang Jatisari, bapak orang Jatisari, engkong orang Jati Asih, uyut, buyut, janda, wereng, krepek, banyung, udek-udek, uner-uner, orang sini semua. Jadi yang tersisa saya husnudzon ini mah berbaik sangka, yang lain lagi pada pulang kampung. Bener apa kagak, Bu? Bener kan? Karena memang berat. Kalau ibu saya tanya, jawab dengan jujur. Nih makin kesini Bu, ibadah kita makin semangat apa makin males? Bu, bener lah. Makin rajin apa makin males? Syukur ngaku mah. Emang makin males Bu. Karena memang kalau ibu lihat tuh dalam hadis, Nabi itu luar biasa. Kata Nabi di 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, nggak ada tuh yang namanya Lailatul Qadar Bu. Justru kata Nabi, yang ada Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Atau di hadis lain, kata Nabi kita Muhammad SAW, 10 hari yang pertama namanya rahmat, kasih sayang Allah, biasa itu mah. 10 hari yang kedua maghfiratul minallah, ampunan dari Allah, mulai dah rada males. Wa akhiruhu itkun minan nar, dan yang paling akhir bebas dari api neraka. Tuh setannya makin banyak. Saya kemarin ditanya, Ustadz katanya bulan puasa setan pada dikunci-kunciin, setan katanya pada dibelenggu. Iya, itu mah setan yang di sono, setan yang di rumah mah belum kagak jadi diiket-iketin. Makanya ya Allah Bu, susahnya minta ampun. Hawa nafsu kita, jangankan menjaga istiqomah sampai selesai atau pasca Ramadan, masih Ramadan aja kita berat jaganya. Maka kemarin saya ditanyain tuh sama murid-murid pengajian, Ustadz obatnya apa sih? Saya bilang sejauh ini saya belum pernah nemu amalannya Bu. Cuman ada kata guru saya, biar terawihnya rajin, biar tadarusnya rajin, kalau perlu nerus sampai lewat Ramadan. Mau saya kasih amalannya Bu? Ini dari guru saya nih, boleh diikutin nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Itu doang ilmunya Bu. Ingat apa kagak doanya? Allahumma paksain. Udah segitu doang ternyata. Kalau mikirin capek, mikirin lemes Bu, emang bawaannya memolor mulu. Bawaannya nggak mau ngapa-ngapain. Sekalinya kita ada waktu juga bukan megang Quran, yang dipegang HP. Lihat di HP ini baju sekarang yang lagi tren yang totol-totol apa yang polos ya? Sekarang yang totol-totol apa yang lagi ada kembang-kembangnya Bu? Ada kembangnya katanya. Itu kalau udah ngeliatin tentang menu, ngeliatin tentang tren fashion, kita kuat lama Bu. Tapi kalau ngeliatin Quran bawaannya udah payah aja. Untung dikasih doa, Allahumma paksain. Malah ada tambahannya lagi, tuksa, ngantuk, dipaksa. Qiyamul lail, apalagi ngelihat pengumuman Al-Huda jam 2 sampai jam 4, ya romana gua agak masak sahur. Laki gua mah enak,
Dia mengikut qiyamul lail juga, ntar habis bayang subuh tidur lagi. Lah gua boro-boro mau tidur lagi, baru mau tidur, si bontot bangun, mak. La haula wala quwata illa billah. Maka orang yang berhasil menjadi alumni Ramadan, tentu dia mampu menjaga konsistensi namanya, Bu. Konsistensi itu niat terus-terusan. Gimana caranya supaya Ramadan yang amalan udah kita banyak kerjain di bulan ini, paling enggak beres Ramadan masih ada yang tersisa. Alhamdulillah Ustadz, puasa ini saya tiap hari bisa one day one juz, sehari sejuz. Keren. Ntar habis lebaran jangan sampai anjlok banget. Kalaupun gak bisa one day one juz, one day half juz deh, sehari setengah juz. Berat apa enteng kira-kira? Berat apa enteng? Bener berat, Bu. Kalau nggak nyanggup sehari setengah juz, ya udah dah one day one ain, sehari satu kuat. Kalau masih berat juga, one day one ayah, sehari seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Lah kata lakinya ngirit amat neng, lah kata Ustadz kemarin one day one ayat, sehari seayat. Ini masih mending bang 2 ayat. Lah 2 ayat dari mana? Lah itu bismillah seayat, yasin seayat. Wah bener pinter, udah ngaji di Al-Huda. Ini yang paling berat, Bu. Dan itu problemnya bukan cuma ibu-ibu, hampir seluruh kita umat Islam. Ustadz juga jangan dianggap kata ibu-ibu, Ustadz emang rajin banget apa? Sama aja. Karena emang berat. Karena setan nggak rela kalau kita ini bisa menjaga konsistensi ketakwaan kita kepada Allah. Maka tadi saya bilang, tidak ada kata lain bagaimana diri kita paksain. Udah bisa menjaga ibadah hablum minallah, kita juga bisa menjaga hablum minan nas. Kan lagi bulan Ramadan kita udah diajarin, siapa orang yang ngasih buka buat orang yang puasa, maka Allah akan balas pahala sama seperti orang yang puasa. Ntar ketika udah lewat Ramadan, biasain menjadi tangan yang peduli sama nasib orang lain. Menjadi kebiasaan mulut yang terjaga untuk tidak nyakitin orang lain. Hati kita pun udah terlatih untuk terus terjaga, nggak pernah iri sama dengki sama orang lain. Insya berat ya, tapi bukan berarti nggak bisa kita kerjain. Sebab orang yang nanti lulus menjadi alumni Ramadan, Allah janjiin tuh tadi di ayat yang saya baca, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Lumayan nantang lagi puasa, Allah ya emang begitu, Bu. Karena emang kalau ceramah puasa mah yang paling enak acara bukber. Jadi mau ceramah berapa menit juga kalau udah maghrib mah berhenti otomatis.
Ya Bu. Malah kadang-kadang ibu-ibu yang dengerin ceramah bukber mah kalau udah maghrib tuh yang ceramah siapa kek, mau ceramah TV kek, lagi penceramah lokal mah penceramah TV udah maghrib dicuekin lah, udah ada lontong bakwan ini tuh saya masih ngeranyos aja. Tuh Bu, kata Allah dalam Quran, orang yang bertakwa, yang jaga konsistensi ketakwaannya sepanjang hidupnya, Allah janjiin dengan surganya Allah subhanahu. Biarin susah sekarang juga, yang penting tar senang di akhirat. Lagian susah-susahnya kita di dunia gak bakalan ratusan tahun Bu. Ibu nih ngurusin anak, emang capeknya sampai ratusan tahun. Biarpun ibu punya anak sampai 8, susahnya nggak mungkin sampai 100 tahun Bu. Paling keren banget juga 10 tahun. Yang atuh anaknya udah gedean dikit bisa bantuin ngomong adenya. Gede lagi ngomong lagi adenya, kagak berhenti-berhenti ngomong tuh abang. Anak banyak. Artinya susah di dunia tidak seberapa dibandingkan naudzubillah min dzalik kalau kita susah di akhirat. Maka buat ibu-ibu, mudah-mudahan bisa kita jaga konsistensi ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi udah pasti ujiannya makin banyak, makin dekat lebaran. Seringkali emosi kita kurang terkontrol, apalagi pas ngomong sama laki, bang lebaran tadi kata Ustadz hari Rebo jadi ini bocah si Udin si Samsul belum pada punya baju ini, atau laki cuma ngomong duit dari mana, gua kesel nggak kira-kira bininya? Bener itu kesel lah ya, kesel udah mau dekat lebaran masih bagaimana gua ini. Bekelin di hati kita, kalaupun memang keluarga kita belum bisa beli baju baru, bukanlah lebaran itu dengan baju baru. Ntar mah buat anak megampang Bu, saya aja ngakalin anak saya, kalau anak saya yang penting baru, tinggal dibeliin ke pasar malam yang 25.000 4, kasihin kaos kan yang penting baru. Padahal dia kagak tahu, nah bocah namanya Bu, yang penting baru dia girang, padahal harganya 50.000 dapat 4 itu, gak apa-apa. Lagi pula kita pamerin yang enggak ada gunanya sama sekali. Maka mudah-mudahan kita semua lulus menjadi alumni Ramadan, yaitu orang-orang yang mampu meningkatkan kualitas iman dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Kalau lagi nggak puasa sih boleh sampai sejam Bu ya, berhubung lagi puasa kan kagak enak, ntar kalau saya minum aja kata ibu-ibu Ustadz gila kali minum. Jadi daripada nanti banyak hal yang midorot, saya cukupkan sampai di sini. Tapi seperti biasa setiap kajian saya mungkin ada ibu-ibu yang mau nanya, baik yang berkaitan dengan ibadah puasa ataupun yang saya sampaikan dalam materi kesempatan pagi hari ini. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyain. Udah pengen pulang aja. Ayo ada yang bertanya? Ya nggak ada Ustaz. Baik, kalau tidak ada mari sama-sama kita takdimkan majelis ilmu yang mulia ini. Kita doain guru-guru kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakitnya, dikembalikan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang udah mulai berangkat mau lebaran di kampung halamannya, tetangga kita, saudara kita sesama muslim, kita doain mudah-mudahan selamat sehat dalam perjalanan, dan mudah-mudahan keluarga yang menunggu di kampung pun diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang gak pulang kampung mudah-mudahan juga senantiasa berkah dunia dan akhirat. Al-Fatihah ila hadhihi niyah.
wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, di pagi hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah, di rumahmu yang paling mulia, kami bermunajat kepadamu ya Allah, agar Engkau curahkan kasih sayangmu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak-anak dan cucu-cucu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, di kesempatan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, dengan doanya anak-anak yatim, dengan doanya fuqara wal masakin, berikan pula kemudahan kepada kami ya Allah, baik urusan kami di dunia maupun urusan ibadah kami untuk akhirat kami. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tammim taksirana ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.